Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 220606 dari kelas B Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas saya mengenai poin-poin penting terhadap tiga calon presiden pada pemilihan umum 2024. Yang pertama yaitu Prabowo Subianto. Tipe atau gaya kepemimpinannya, menurut saya tipe atau gaya kepemimpinan beliau berdasarkan pengalaman sebelumnya dan pandangan politiknya, yaitu yang pertama bersifat otoriter. Prabowo telah menunjukkan kecenderungan memiliki pendekatan otoriter dalam politiknya, yang mungkin mencakup pengambilan keputusan yang kuat dan sentralisasi kekuasaan. Yang kedua yaitu kepemimpinan militer. Dengan latar belakangnya sebagai seorang jenderal dalam militer Indonesia, Prabowo mungkin mengutamakan aspek kepemimpinan militer, termasuk disiplin dan hierarki. Tipe kepemimpinan yang ketiga yaitu nasionalisme. Beliau telah menekankan nasionalisme dalam kampanye-kampanye sebelumnya yang mencakup upaya untuk memperkuat kedaulatan Indonesia dan menjaga kepentingan nasional. Poin yang kedua yaitu rekam jejak. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh politik Indonesia yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia militer dan politik. Beberapa poin penting dalam rekam jejaknya diantaranya merupakan lulusan Akademi Militer Nasional atau AKABRI pada tahun 1974. Ia kemudian bergabung dengan Kopassus, unit khusus TNI Angkatan Darat, dan memiliki pengalaman yang mencolok dalam beberapa operasi militer di dalam dan luar negeri. Kemudian, beliau diberhentikan secara tidak hormat dari militer pada tahun 1998 setelah peristiwa reformasi. Pemberhentiannya ini terkait dengan berbagai kontroversi dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Dia kemudian mulai mengikuti jejak adiknya yang seorang konglomerat, Hasim Jojo Hadi Kusumo, di dunia bisnis. Prabowo mempunyai usaha yang bergerak di produksi minyak kelapa sawit hingga pengelolaan kertas. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN 2021, Prabowo tercatat memiliki total nilai harta kekayaan 2.032 triliun. Dalam jajaran menteri di Kabinet Presiden Jokowi saat ini, Prabowo masuk 4 besar pemilik harta kekayaan terbanyak. Setelah pensiun dari militer pula, Prabowo Subianto memasuki dunia politik Indonesia. Dia telah menjadi calon presiden dalam dua pemilihan presiden Indonesia, yakni pada tahun 2014 dan 2019. Kritikan berdasarkan penilaian kritikus menganggap kontroversi terkait pemilihan presiden yang melibatkan Prabowo pada pemilihan presiden sebelumnya sebagai tanda ketidakstabilan dalam proses demokrasi, dikarenakan Bapak Prabowo pernah terlibat dalam tuduhan pelanggaran hak asasi manusia selama masa pelayanannya dalam militer. Hal ini mendapat kritikan keras dari beberapa kelompok hak asasi manusia. Poin terakhir yaitu apresiasi. Pengembangan infrastruktur sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Prabowo terlibat dalam upaya pengembangan infrastruktur dan pertahanan nasional. Kemudian dari segi apresiasi terhadap Prabowo juga berkaitan dengan kepemimpinannya dalam politik Indonesia dan perannya dalam menggalang dukungan dari sejumlah kelompok. Yang kedua yaitu Anies Baswedan. Tipe atau gaya kepemimpinannya yaitu calon presiden Anies Baswedan yang dilihat dari pengalaman dan pandangan politiknya yang terlihat selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai 2022. Tipe kepemimpinannya meliputi populisme, yaitu beliau sering menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan berusaha untuk berkomunikasi secara langsung dengan rakyat Jakarta, terutama melalui media sosial. Tipe yang kedua yaitu inklusivitas. Dia telah berupaya untuk memperkuat hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat dan agama, serta mencoba menggabungkan berbagai pandangan dalam kebajikan pemerintahannya. Karakter pemimpinnya sendiri, beliau sering menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu rekam jejak.
Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia lulus dari Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelum terjun ke dunia politik, Anies Baswedan memiliki karir akademik yang cemerlang. Ia menjadi rektor Universitas Paramidana dan pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Dan pada tahun 2022, beliau mencalonkan kembali dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dan terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kritik terhadap beliau yaitu penanganan banjir di Jakarta selama masa jabatan gubernurnya belum optimal, serta program transportasi publik seperti MRT dan LRT di Jakarta mendapat banyak apresiasi, tetapi ada juga kritik terkait kebijakan parkir dan kemacetan lalu lintas yang belum terselesaikan. Sejumlah program kesejahteraan sosial yang diimplementasikan oleh pemerintah provinsi yang belum dinilai mencukupi. Selanjutnya yaitu apresiasi. Dalam bidang pendidikan, beliau dikenal dengan berbagai program seperti Jakarta Pintar yang memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak di Jakarta, serta pembangunan proyek-proyek besar seperti MRT dan LRT dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan transportasi publik di Jakarta. Respons terhadap pandemi, yaitu selama pandemi COVID-19, Anies Baswedan mendapatkan apresiasi karena responsnya yang cepat dan proaktif dalam mengatasi penyebaran virus di Jakarta. Yang ketiga yaitu Ganjar Pranowo. Tipe atau gaya kepemimpinan beliau yaitu kepemimpinan partisipatif. Ganjar dikenal karena mendengarkan pandangan dan pendapat orang lain dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan partisipatif cenderung melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan kerjasama yang kuat. Yang kedua yaitu pendekatan sopan santun. Ganjar Pranowo sering menunjukkan sikap yang santun dan berbicara dengan bahasa yang halus dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan rekan politiknya. Ini bisa mengindikasikan tipe kepemimpinan yang mengedepankan diplomasi dan kerjasama. Yang kedua yaitu rekam jejak. Ganjar Pranowo adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Rekam jejaknya mencakup karir politik yang panjang, termasuk peran sebagai anggota DPR RI dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain itu, ia juga dikenal karena berbagai inisiatif dan program pembangunan yang dilaksanakan selama kepemimpinannya. Kritikan terhadap beliau. Ganjar Pranowo juga bisa menjadi sasaran kritik terkait isu korupsi atau tindakan-tindakan yang meragukan dalam administrasinya. Bagi sebagian orang juga mengkritik pengelolaan lingkungan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Apresiasi terhadap beliau yaitu menghadapi pandemi COVID-19 dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya dalam menangani krisis ini dianggap sudah betul, dan banyak yang mengapresiasi program-program sosial dan kesejahteraan yang diperkenalkan oleh pemerintah provinsi di bawah Ganjar Pranowo, seperti Kartu Jateng Sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ketiga calon presiden 2024 di pemilu mendatang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.